Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD ya teman-teman ya. Oke, kita juga akan bahas sedikit selipan di video ini, yaitu mengenai news di minggu depan gitu. Jadi untuk video XAU USD kan kita bahas news untuk yang minggu kemarin ya, yaitu. Nah, ini untuk yang minggu ini, bukan minggu depan, tapi minggu ini untuk tanggal 20 sampai kurang lebih tanggal 24 November gitu. Oke, jadi wah cepet juga ya, udah mau akhir bulan ya gitu. Jadi 1 bulan lagi udah berganti tahun jadi 2024 gitu. Dan ya nggak berasa aja gitu. Kita bahas chart ya kan, bahas news ya kan, udah mau 1 tahun aja gitu kita bahas beginian gitu. Oke, lanjut lagi ya, kita kembali ke topik kita. Oke, di sini untuk yang minggu depan kita lihat dulu. Oke, sebelum kita bahas yang minggu depan, kita bahas dulu. Jadi karena memang newsnya ini untuk yang minggu kemarin ya. Jadi karena memang newsnya ini kurang bagus ya untuk USD, terutama di hari Selasa kemarin ya. Di Selasa minggu kemarin di tanggal 14 itu ada inflasi dan reportnya itu juga kurang bagus untuk USD ini sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ya nggak salah sih untuk si Euro USD dan juga GBP USD ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Jadi sebenarnya kenaikan ini juga sudah kita bahas ya dari video 1 bulan lalu ya, pada saat dia masih berada di bawah ya. Untuk GBP USD masih di 20.700 ya, kemudian kalau untuk yang Euro USD masih di 4.600an gitu teman-teman ya. Pokoknya kalau kita lihat memang video ini juga, maksudnya kenaikan ini juga kalau kita lihat dari candle weekly juga udah kelihatan jelas gitu kalau misalkan mereka itu mau koreksi gitu untuk weekly-nya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk yang news yang minggu depan ya. Kalau kita perhatikan itu ada dari USD di tanggal 21 November, berarti di hari Selasa ya mulai itu ada expecting home sales ya. Kemudian untuk yang tanggal 22 November ini ada lagi. Jadi kalau kita lihat 21, 22, 23, 24 ini full lagi ya, dari hari Selasa sampai hari Jumat itu full of news gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, untuk yang hari Rabu ya tanggal 22 November itu ada FOMC meeting ya. Lagi-lagi ada FOMC meeting ya, harus kita waspadain teman-teman. Ini jam 2 subuh ya, sama jam 7.30 pagi ya, ini setengah 8 ya berarti ya. Kemudian dari GBP itu ada autumn forecast statement, tapi sini statement ya bentuknya, jadi tidak ada forecast ya di sini ya. Ini nanti dia speech ya di sini bentukannya, karena ini ada logo speaker. Oke, di sini ya, ini logo speaker, artinya dia speech nantinya ya. Kemudian nih ini ya, di sini ya speech ya. Oke, kemudian dari USD jam 20.30 ya, ini 20.30 ada initial jobs claim ya. Initial jobs claim ini kalau kita perhatikan sih ya membaik untuk USD 231 ke 225 ya, ini membaik. Tapi core durable goods order ini belum ada forecastnya di sini ya, 0.4. Nah, kemudian untuk yang hari Kamis ya, Thursday ya, di tanggal 23 November ini ada Thanksgiving Day ya. Ini ada ya hari libur lah untuk si USD ini sendiri ya, Thanksgiving Day. Kemudian ini ada FOMC minus lagi di jam 2 subuh ya. Jadi walaupun dia libur dia tetap ada meeting ya, FOMC. Jadi minggu ini ada 2 kali FOMC teman-teman gitu ya. Total ada 3 lah, ada 1, 2, 3. Let's see lah nanti bagaimana ya pergerakan marketnya gitu. Nah, ini hari Jumat juga ada Thanksgiving Day lagi ya, United States ya. Already close at jam 1 ya sini dia bilang. Kemudian dari Jerman uni ada euro ya, ini ada GDP ini dari 0.0 minus 0.1, ini kurang bagus untuk euro USD nantinya gitu. Nah, kemudian di jam 21.45 ya, ini ada S&P ya, ini jadi dari 5.6 ya, so di 50.6 ke 50.3, ini kurang bagus untuk USD gitu. Oke, jadi itu untuk data-datanya minggu depan. Memang ada Thanksgiving Day ya, jadi kurang lebih nanti
pergerakan market untuk hari Kamis sama hari Jumat itu agak slowly ya, atau bisa dikatakan nanti dia akan sideway ya, sambil menanti data ya. Data dari mana? Dari FOMC minutes sama S&P Global Service ini teman-teman gitu. Oke, let's see lah nanti bagaimana. Kita akan update lebih lanjut nanti di channel Telegram ya gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bahas mengenai charting. Kita akan lihat dulu dari GBP USD. Oke, untuk GBP USD ini kalau kita perhatikan masih bullish ya. Untuk 4 hours-nya secara struktur yaitu masih cukup bullish, belum ada perlawanan dari seller ya sama sekali ini. Masih bullish, strukturnya masih oke. Kemudian kalau kita lihat sehari ini dia ketahan di area resisten ya, kurang lebih di 25.000 untuk resistennya sampai 25.031 ya, kurang lebih 30 pip lah ini range-nya ya. 30 pip ini kalau kita lihat juga ini area resistennya, yang artinya resisten ini kalau kita mau nge-buy untuk si GBP USD better ya kita tunggu dia breakout dulu ya untuk 4 hours breakout. Begitu retest kita ambil stop loss-nya kita taruh di bawah 25.000 gitu teman-teman ya, dengan target di mana di 26.013 ya sampai 26.038 gitu ya. Tapi let's see lah bagaimana ya. Ya kalau kita mau ngincar target ke sini ini kan lebih dari berapa ya? Lebih dari 50 pip ya gitu. Berarti kita nanti begitu udah running 10 pip ya atau 15 pip, much better kita kasih stop loss aja di entry kita yang ada di range harga ini gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian kalau untuk sell untuk buy lagi itu kita bisa ambil lagi kurang lebih di sini ya. Jadi ada beberapa skenario buy. Ini untuk yang breakout ya. Ini untuk breakout entry. Oke, kemudian kalau ini untuk yang entry di support gitu. Ini skenario buy dulu yang kita bahas ya teman-teman ya. Oke, ini skenario buy. Jadi entry support itu artinya kita bisa entry di 2388 begitu kita dapat confirm dari si market itu sendiri gitu. Nah kemudian untuk entry buy yang ketiga zonanya itu ada di level 50% ya sama 61 kurang lebih di 22.048 sampai 22.006 gitu ya di sini untuk entry buy. Jadi ada kurang lebih 3 zona, 3 skenario. Ini untuk yang breakout, ini untuk entry support ya, kemudian ini untuk entry support yang kedua gitu teman-teman. Nah support yang ketiga udah pasti di sini di 21 ya 12 sampai 2069. Ini area support yang cukup kuat untuk GBP USD gitu teman-teman. Oke, yang pastinya kalau kesini sih agak berat ya. Kalau kesini ya paling ya mentok-mentok dia worst case nya turun ke golden ratio lagi di sini itu di 2248 sampai 2206 gitu teman-teman. Oke, tapi let's see aja nanti bagaimana gitu. Nah kemudian itu tadi untuk area skenario sell, buy. Nah ini skenario sell kita. Oke, let's see untuk skenario sell. Sorry ya, tadi ngebuy itu kenapa sih kita bilang ngebuy? Begitu tunggu dia confirm terlebih dahulu supaya kita nggak kena fake out gitu. Fake outnya seperti apa? Fake outnya itu seperti ini teman-teman. Nah ini ya, takutnya begitu ke trigger buy kita ya kan dipucuk gitu loh, nih dipucuk terus dia turun. Wah ini cukup bahaya gitu. Makanya kita butuh dia untuk breakout dulu, confirm retest ya ke sini baru kita ambil gitu. Nantinya lebih enak gitu ya teman-teman ya. Minimal walaupun ya fail ya kita bisa dapat dari tengahnya dari si perjalanan dia ke 26.013 ini gitu teman-teman. Oke, jadi memang sangat penting untuk menanti konfirmasi buy ya. Itu kenapa saya sebenarnya lebih suka untuk ambil retest entry ketimbang breakout entry gitu. Ya sebenarnya berbalik lagi ke masing-masing personal ya, kita sukanya bagaimana gitu. Kalau saya secara pribadi memang lebih suka itu adalah retest entry gitu. Ya tapi ya bukan berarti yang breakout entry itu salah gitu ya, sama-sama benar ya, tergantung dari kita ya seleranya mau bagaimana gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi kenapa kita mesti tunggu dia break dari area ini, karena area ini kalau menurut saya banyak fake outnya gitu ya teman-teman ya, banyak fake out ya. Ini ada 1 ya kan 2 3 gitu, maka kita butuh tunggu konfirmasi dia untuk bisa pullback dari area ini dulu ya. Pullbacknya kemana ya, ke atas gitu loh, dengan target harga di sini di 26380 sampai 26311 ya gitu. Kayak gitu teman-teman. Karena selama dia bertahan di atas ini ya berarti dia akan naik lagi. Targetnya itu di 2613 sampai 26380 dari historical yang ada gitu.
Tapi berarti selama dia belum break ini dia akan turun. Jadi bisa dikatakan ini adalah key level dari si GBP USD itu sendiri gitu. Oke, sekarang kita cek lagi untuk selling point. Artinya kita bisa memanfaatkan juga untuk 525 ya, untuk area ini sebagai selling point kita. Kemudian begitu dia break dari sini nih 2388 ya, ini kita juga bisa ambil sell ya, tapi dia tetap kita mesti tunggu dia untuk retest lagi gitu. Dengan target di mana? Di sini ya, di 38.2 itu di 2291. Kemudian targetnya itu ada di sini lagi. Target terakhir itu di 2206 sampai 2248 gitu teman-teman ya. Ini juga bisa jadi selling point nih sini di 2613 sampai 2638 gitu teman-teman. Oke, jadi itu skenario buy sama scale untuk sell ya, untuk GBP USD gitu. Ini masih butuh konfirmasi teman-teman, jadi belum bisa langsung entry ya. Kalian gunakan konfirmasi kalian sendiri. Konfirmasi bisa berupa engulfing pattern ya, baik itu bullish engulfing maupun bearish engulfing ya. Kalian bisa kombinasikan dengan charts ya, change of character ataupun boss ya. Dan juga bisa dikonfirmasi dengan volume yang ada di sini gitu. Itu kalau konfirmasi dari saya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya punya konfirmasi lain ya silahkan dipakai gitu ya teman-teman gitu. Oke, itu kalau misal konfirmasi dari saya biasa saya share di channel premium sih gitu. Oke, kita lanjut untuk Euro USD. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk Euro USD. Oke, kalau kita lihat Euro USD juga masih uptrend ya untuk 4 hours ya. Kemudian kalau kita lihat dari daily juga ini masih uptrend, tapi yang perlu kita perhatikan dari Euro USD yaitu adalah level harga di kurang lebih di 932 ya sampai 952. Karena ini merupakan area level resisten dari daily-nya Euro USD teman-teman sini gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya beberapa ide terjadi rejection ya. Jadi kalau untuk amannya, kalau kita mau nge-buy si Euro USD ini ya, much better tunggu daily-nya close, kemudian tunggu dia retest dulu ya. Baru begitu ada confirm ya di lower time frame seperti 30 menit atau 15 menit, baru kita ambil buy dengan stop loss di bawah level harga ini gitu ya, dengan target di mana di tengah-tengah juga boleh ya, atau di 10.378 sampai 10.662 ya. Ini target maksimal di sini gitu, karena ini ada rejection yang cukup kuat dari Euro USD itu sendiri teman-teman. Oke, kemudian berarti untuk 9327 952 ini bisa jadi area sell pertama kita juga ya. Area ini bisa jadi selling point pertama ya, dengan SL di bawah di atas 952 gitu teman-teman. Oke ya, targetnya di mana? Targetnya 1 ya di 880 8585 ya, kemudian di 8299 sampai 8050 untuk targetnya gitu. Jadi ada 2 target ini gitu. Itu untuk target selling point. Nah kemudian kalau untuk buy pointnya lagi ya, kita bisa coba cek. Kalau saya sih nggak prefer di sini ya, ini agak kurang ya. Paling kalau mau itu kalau kita lihat dari daily itu di 8299 sampai 8050 ya. Kemudian area breakout ini yang nggak boleh kita lupakan ya, ini breakout zone. Kurang lebih kalau breakout zone ini di harga 756 ya sampai 729 gitu. 729 ya sampai 756. Nah ini untuk Euro USD gitu teman-teman. Ini kita pakai 4 hours karena ini mappingnya akan kita pakai kurang lebih sampai hari Rabu nanti gitu. Tadi kalau misalkan ada perubahan pasti saya akan info kepada kalian semua gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu ya kalau untuk Euro USD masih prefer, kalau saya pribadi sih prefer masih buy ya. Cuma karena ini udah mau nyampe area selling point kita yang pertama ya, jadi saya coba cari selling point dulu nanti di area ini gitu. Nanti selling point kedua di mana? Selling point kedua itu di sini gitu, di 1037 sampai 1066 gitu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk Euro USD masih uptrend ya. Jadi untuk Euro sama GBP masih uptrend, selama DXY masih downtrend dan belum ada rejection ya. Jadi untuk kedua pair ini masih uptrend ya. Begitu juga dengan gold ya atau XYUSD itu sendiri gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti kalau misalkan ada update atau perubahan pergerakan harga ya, kita akan infokan di channel Telegram maupun di next update videonya nanti di hari Kamis ya teman-teman.
Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.